Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Sabinaya, NRP 098. Saya Nurfita Mutul Fitria, NRP 026. Kami dari kelompok 14 kelas B, mata kuliah Simulasi Aktuaria, Departemen Aktuaria ITS, akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perhitungan Value at Risk Aset Cryptocurrency dengan Simulasi MCMC atau Markov Chain Monte Carlo. Next. Cryptocurrency adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi blockchain serta kriptografi. Teknologi blockchain adalah teknologi yang menerapkan catatan terdistribusi yang memungkinkan pemrosesan terdistribusi secara mandiri tanpa adanya otoritas sentral. Setiap blok data terhubung secara kriptografis, sehingga komunikasi yang hanya bisa dilakukan oleh pengirim maupun penerima akan membuat blok data lain membentuk rantai yang panjang. Berdasarkan Crypto Adoption Index, Indonesia menempati ranking ke-7 di dunia dalam tingkat adopsi cryptocurrency dibandingkan negara-negara lain. Hal itu juga terlihat dari data transaksi pada tahun 2023 hingga 2024 yang terlihat pada PPT, bahwa nilai transaksi kripto di Indonesia sudah cukup besar, di mana pada bulan Juni 2023 terdapat 8,97 triliun rupiah transaksi, di mana meningkat sebanyak 355% di bulan Juni 2024, yaitu sebanyak 40,83 triliun. Selain itu, tren peningkatan juga terjadi pada jumlah pelanggan aset kripto Indonesia. Jumlah yang terdaftar pada bulan Desember 2022 adalah sebesar 16,7 juta orang. Dan angka ini meningkat menjadi 20,24 juta pada bulan Juni 2024. Meskipun perkembangannya terus meningkat, karakter aset kripto yang naik turun secara tajam disertai tanpa perantara dapat menjadi bumerang, baik kerugian maupun keuntungan jika dijadikan investasi. Diperlukan adanya pengetahuan soal risiko serta karakteristik dari mata uang kripto yang hendak dibeli. Oleh karena itu, akan dilakukan analisis perhitungan value at risk pada mata uang kripto Cardano atau kode ADA, IOTA, dan Dogecoin atau DOGE dengan metode simulasi Markov Chain Monte Carlo atau MCMC. Next. Sebelum melakukan analisis perhitungan value at risk terlebih dahulu, kita mengetahui istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Istilah yang pertama adalah return. Return adalah tingkat pengembalian atau hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi. Return pada waktu ke T atau disebut juga net return didefinisikan sebagai berikut, yaitu RT sama dengan PT-1 per PT-1, di mana PT adalah harga investasi atau aset pada saat T, dan PT-1 adalah harga investasi pada saat T-1. Istilah yang kedua adalah risiko. Risiko adalah kemungkinan perbedaan antara return actual dan yang diterima dengan expected return. Secara statistik, tingkat risiko bisa diwakili oleh ukuran penyimpangan data, misalnya varians atau standar deviasi. Salah satu pengukuran risiko adalah value at risk, di mana value at risk adalah estimasi kerugian maksimum yang akan didapat selama periode waktu tertentu dalam kondisi pasar normal pada tingkat confidence interval tertentu. Secara sederhana, value at risk ingin menjawab pertanyaan seberapa besar dalam persen atau jumlah uang tertentu investor dapat merugi selama waktu investasi T dengan tingkat kepercayaan 1 min alpha. Next. Istilah yang selanjutnya adalah Markov Chain Monte Carlo atau metode yang digunakan dalam penelitian ini. Markov Chain Monte Carlo terdiri atas dua komponen utama, yaitu Markov Chain dan Monte Carlo. Markov Chain adalah sebuah barisan, yakni X1 sampai Xn, dari variabel random dari beberapa himpunan, akan dikatakan Markov Chain atau rantai Markov jika distribusi kondisional Xn plus 1 diberikan X1 sampai Xn, yaitu nilainya bergantung hanya pada Xn.
Atau secara sederhana, rantai Markov atau proses Markov merupakan salah satu jenis proses stokastik yang mana hanya nilai saat ini dari suatu variabel yang relevan untuk memprediksi nilai variabel tersebut di masa depan. Istilah yang kedua adalah Monte Carlo. Monte Carlo adalah metode matematika dan komputasi berbasis probabilitas yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sistem atau proses yang kompleks dan melibatkan ketidakpastian. Metode ini bekerja dengan menjalankan simulasi berulang kali menggunakan angka acak atau variabel acak untuk menghasilkan berbagai kemungkinan hasil. Prinsip dasarnya adalah yang pertama menggunakan angka acak untuk menghasilkan banyak kemungkinan skenario, dan yang kedua menghitung hasil statistik dari skenario tersebut untuk mendapatkan estimasi solusi. Bisa di next. Nah, dari kedua komponen utama tersebut akan terbentuk metode Markov Chain Monte Carlo atau yang bisa disingkat MCMC. MCMC adalah metode untuk membangkitkan variabel-variabel acak yang didasarkan pada rantai Markov. Dengan MCMC akan diperoleh sebuah barisan sampel acak yang saling berkorelasi, yakni nilai Kc dari barisan atau θc akan disampling dari sebuah distribusi peluang yang bergantung pada nilai sebelumnya atau θc-1. Distribusi eksak dari θc umumnya tidak diketahui, namun distribusi pada setiap iterasi dalam barisan nilai sampel akan konvergen pada distribusi yang sesungguhnya untuk nilai J yang cukup besar. Oleh karena itu, jika menggunakan MCMC, dibutuhkan ukuran sampel yang cukup besar, sehingga kelompok terakhir dari nilai yang disampling akan mendekati sampel yang berasal dari distribusi yang diinginkan. Dalam algoritma MCMC terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada Metropolis Hastings dan Keep Sampling. Keep Sampling akan dipakai jika joint probability distribution tidak diketahui, tetapi conditional distribution tiap variabel diketahui. Sedangkan dalam Metropolis Hastings, algoritma ini akan membantu membangkitkan sampel-sampel acak dari distribusi posterior yang diinginkan. Dalam algoritma ini akan dibutuhkan sebuah proposal distribution untuk membangkitkan kandidat sampel acak. Next. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama, sumber data dan variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa harga penutupan atau closing price dari 3 cryptocurrency, yaitu Cardano, IOTA, dan Dogecoin, yang kami ambil dari website investing.com pada rentang periode 23 November 2022 hingga 22 November 2024 atau selama 2 tahun, yang totalnya datanya adalah sebanyak 731. Data-data tersebut akan dianalisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentunya mencari dan mengumpulkan data harga penutupan, yaitu closing price. Yang kedua, melakukan analisa statistika deskriptif untuk mengetahui karakteristik data. Dan yang ketiga, menghitung net return masing-masing aset tunggal dan portofolio menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk return portofolio, proporsi masing-masing aset ditentukan dengan pendekatan mean variable efficient portfolio atau MVP. Next. Selanjutnya, kita harus menguji distribusi dari data return menggunakan uji visual dan uji formal. Uji visual dilakukan dengan membentuk grafik histogram dari data return, dan agar pengujiannya lebih akurat dilakukan pula uji formal, yakni uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk. Setelah itu, kita harus mengestimasi parameter distribusi return menggunakan algoritma Metropolis Hastings dengan menentukan proposal distribution yang kami pilih adalah berdistribusi normal dan iterasinya berjumlah 10.000 kali. MCMC dengan algoritma Metropolis Hastings ini terdiri atas tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah mendefinisikan fungsi likelihood untuk memodelkan return. Karena berdistribusi normal, maka fungsi likelihood-nya seperti yang terdapat pada PPT. Dan yang kedua, menetapkan prior untuk parameter, yaitu mu dan sigma untuk distribusi normal. Dan yang ketiga, selanjutnya dengan algoritma Metropolis Hastings akan dilakukan pemilihan nilai awal terlebih dahulu, yang kemudian adalah membangkitkan sampel acak dari proposal distribution, yaitu yang berdistribusi normal, dan yang ketiga menghitung rasio penerimaan, dan di mana jika sampel diterima
akan memperbarui parameter, tetapi jika tidak disimpan, maka menggunakan parameter sebelumnya. Langkah nomor 3 ini akan diulang sebanyak iterasi, yaitu 10.000 kali. Setelah didapatkan hasilnya, maka akan melakukan simulasi nilai return dengan parameter yang kita peroleh dari langkah 5, yaitu sebanyak 100.000 kali. Next. Dan yang ketujuh adalah menghitung nilai value at risk pada tingkat kepercayaan 1 min alpha. Tingkat kepercayaan yang akan digunakan adalah sebesar 99%, 95%, dan 90%. Secara teknis, value at risk dengan tingkat kepercayaan 1 min alpha dinyatakan sebagai bentuk kuantil ke alpha dari distribusi return yang telah disimulasikan pada tahap ke-6. Dan yang terakhir akan mengulangi langkah 4-7 untuk tiap-tiap masing aset tunggal dan portofolio. Langkah-langkah penelitian ini akan dilakukan dengan bantuan software RStudio. Next. Berikutnya akan saya lanjutkan mengenai hasil dan pembahasan, di mana kami melakukan statistika deskriptif terlebih dahulu terhadap masing-masing cryptocurrency, yaitu untuk Cardano sendiri memiliki nilai rata-rata 0,39, untuk IOTA 0,1994, dan Dogecoin sebesar 0,1032. Begitupun untuk nilai medianya, untuk Cardano 0,37, dan sampai di Dogecoin yaitu 0,8560. Lalu juga ada nilai minimum, maksimum, dan juga standar deviasi dari masing-masing cryptocurrency. Setelah dilakukan pengujian deskriptif, berikutnya dilakukan uji Shapiro-Wilk, di mana hasilnya itu menunjukkan untuk Cardano, IOTA, dan Dogecoin sendiri memiliki nilai p-value kurang dari 0,05, sehingga keputusannya adalah tolak H0, dan dapat diambil kesimpulan untuk data return Cardano, IOTA, Dogecoin itu berdistribusi bukan normal. Setelah mengetahui bahwa distribusinya bukan normal, selanjutnya dilakukan penentuan metode yang cocok apabila data berdistribusi tidak normal, yaitu menggunakan Markov chain Monte Carlo, di mana didapatkan hasil yaitu nilai varians untuk masing-masingnya, di mana untuk Cardano yang pertama pada alpha 1% atau pada tingkat kepercayaan 99% didapatkan nilai VAR negatif 8,86%, di mana negatif ini merupakan menunjukkan kerugiannya. Untuk interpretasinya, pada alpha 1% ini, yaitu apabila seseorang ingin berinvestasi sebesar $1.000 pada cryptocurrency Cardano, maka kerugian maksimum yang tidak akan terlewati yaitu sebesar 88,576. Namun juga terdapat 1% kemungkinan bahwa akan terjadi kerugian yang melebihi nilai $88,576 tersebut. Begitu pula untuk interpretasi pada alpha 5% dan juga 10%, di mana didapatkan nilai varian sebesar min 6,19% dan juga min 4,76%. Berikutnya untuk VAR yang didapat pada IOTA, di mana untuk pada alpha 1% sendiri didapatkan nilai min 10,1%, yang dimana menunjukkan apabila melakukan investasi sebesar $1.000, maka kerugian maksimum yang tidak akan terlampaui yaitu sebesar $100,957. Dan begitu pula untuk alpha 5%, 10%. Dan yang terakhir didapatkan nilai VAR untuk Dogecoin, di mana pada alpha 1% didapatkan hasil VAR min 9,96%, yang dimana artinya jika seorang investor ingin melakukan investasi sebesar $1.000, maka kerugian maksimum yang tidak akan terlampaui sebesar 99,611. Dan untuk alpha 5% memiliki VAR sebesar min 6,97%, yang artinya ketika seorang investor ingin berinvestasi sebesar $1.000, maka tidak akan melampaui kerugian sebesar $69,738, namun juga terdapat kemungkinan 95% investor tersebut mengalami kerugian yang lebih dari nilai tersebut.
Dan yang terakhir yaitu untuk alfa 10% didapatkan nilai VAR sebesar 5,36%, yang artinya ketika seorang investor akan berinvestasi sebesar $1.000, maka tidak akan melampaui kerugian sebesar 53,593, atau terdapat kemungkinan 90% kerugian melebihi nilai tersebut. Setelah itu akan dilakukan pembentukan portofolio yang terdiri dari cryptocurrency Cardano, IOTA, dan juga Dogecoin. Yang pertama kita akan menentukan pembobotannya dengan metode mean variance efficient portfolio. Yang pertama kita menentukan matriks variance covariance antar cryptocurrency-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita mencari inverse matrix variance covariance antara cryptocurrency. Untuk matriksnya dapat dilihat di PowerPoint, dan setelah itu menentukan bobot masing-masing cryptocurrency dengan persamaan seperti pada PowerPoint. Dan didapatkan bobot dari masing-masing untuk Cardano sebesar 48,15%, untuk IOTA sebesar 29,43%, dan untuk Dogecoin sebesar 22,42%. Setelah itu ditentukan nilai return-nya berdasarkan masing-masing bobot. Berikutnya kita melakukan uji Shapiro-Wilk portfolio, di mana menggunakan nilai return yang telah disesuaikan dengan bobot masing-masing cryptocurrency, dan didapatkan p-value kurang dari 0,05 sehingga tolak H0. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa data dari portofolio yang terdiri dari Cardano, IOTA, dan juga Dogecoin tersebut bukan berdistribusi normal. Sehingga sama seperti penentuan VAR dari masing-masing cryptocurrency, yaitu dengan menggunakan Markov Chain Monte Carlo, di mana didapatkan portofolio VAR-nya untuk alfa 1%, yaitu memiliki nilai VAR min 10,23%, yang dapat diinterpretasikan sebagai ketika seorang investor ingin melakukan investasi sebesar $1.000, maka kerugian maksimum yang tidak akan terlampaui yaitu sebesar $102,287, namun juga memiliki kemungkinan 91% kerugian tersebut melampaui nilai 102,287. Untuk alfa 5% atau dengan taraf kepercayaan 95%, dapatkan VAR sebesar min 7,16%, di mana interpretasinya ketika seorang investor ingin melakukan investasi sebesar $1.000, maka kerugian maksimum yang tidak akan terlampaui sebesar 71,605, dan 5% kemungkinan akan terlampaui nilai tersebut, yaitu 71,605. Dan yang terakhir, ketika alfanya 10% atau taraf kepercayaan 90%, didapatkan nilai VAR 5,52%, di mana interpretasinya yaitu ketika seorang investor ingin berinvestasi $1.000, maka kerugian maksimum yang tidak akan terlampaui adalah 55,221 dolar, dan terdapat kemungkinan 10% kerugian yang terlampaui, yaitu 55 atau 55,221 US dollar. Nah, ini adalah visualisasi dari perbandingan nilai VAR cryptocurrency masing aset tunggal dan juga portofolio, di mana ditunjukkan bahwa untuk VAR portofolio ternyata nilainya itu tidak lebih kecil dari masing-masing aset tunggalnya. Di mana hal ini menunjukkan nilai VAR yang lebih kecil mengindikasikan bahwa risiko kerugian yang lebih rendah, sementara nilai yang lebih besar menunjukkan potensi kerugian yang lebih besar dalam kondisi pasar yang ekstrim. Lalu juga dari visualisasi ini, itu membantu memberikan gambaran komparatif tentang tingkat risiko dari masing-masing aset dan juga portofolio yang dihasilkan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, yaitu pada VAR untuk aset tunggal dengan tingkat kepercayaan 99%, di kerugian maksimal yang tidak akan terlampaui untuk Cardano, IOTA, Dogecoin terlihat pada PowerPoint, dan untuk tingkat kepercayaan 95%, kerugian maksimal yang tidak akan terlampaui seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Begitu pula untuk tingkat kepercayaan 90%, kerugian maksimal yang tidak akan terlampaui seperti pada PowerPoint. Berikutnya adalah VAR untuk portofolio.
di mana portofolionya ini terdiri dari Cardano, IOTA, dan juga Dogecoin, di mana pada tingkat keyakinan 99%, kerugian maksimal yang tidak akan terlampaui adalah 102,287, namun juga ada kemungkinan 1% akan melampaui nilai tersebut atau lebih. Lalu pada tingkat keyakinan 95%, kerugian maksimal yang tidak akan terlampaui adalah 71,0605 dolar, dan ada kemungkinan 5% akan terlampaui nilai kerugian tersebut atau lebih. Dan yang terakhir, pada tingkat keyakinan 90%, kerugian maksimal yang tidak akan terlampaui adalah 55,221 dolar, dan juga terdapat kemungkinan 10% akan melampaui nilai 55,221 dolar atau lebih. Lalu perbandingan varian aset tunggal dan portofolio, di mana nilai varian untuk setiap aset tunggal ternyata hasilnya itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai varian dari portofolio. Hal ini menunjukkan bahwa portofolio, meskipun memiliki diversifikasi aset, masih memiliki risiko kerugian agregat yang lebih besar dibandingkan dengan risiko masing-masing aset tunggal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.